Abdullah ibn Jahsh, yaitu kisah kepatriotan Abdullah ibn Jahsh yang digelari dengan Al-Mujadda'. Ma makna Al-Mujadda'? Apa artinya Al-Mujadda'? Al-Mujadda' artinya yang terpotong-potong. Al-Muqatta' yang termutilasi, ya, yang terpotong-potong. Al-Mujadda' fi sabilillah, yaitu yang terpotong-potong di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agak sadis ya, cuman enggak apa-apa habis. Qala Ibnul Athir, berkata Ibnul Athir, kana yuqalu li Abdullah ibn Jahsh al-Mujadda' fillah. Abdullah ibn Jahsh dikenal dengan nama Al-Mujadda' fillah, yang terpotong-potong di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana radhiyallahu anhu yad'u Allah taala an yarzuqahu syahada fi Uhud ba'da an yujadda'. Karena Abdullah ibn Jahsh itu pernah berdoa kepada Allah minta syahid di perang Uhud dengan kondisi yang terpotong-potong. Dungane dhewe. Itu doanya beliau sendiri yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat doanya. Kalau mau diamalkan doa ini, fadhol. Ya. Nek wani. Akhrajal Hakim fil Mustadrak bi sanadin sahih an Ishaq ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas qala haddatsani abi anna Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu qala yauma Uhud. Jadi ini yang meriwayatkan adalah Ishaq bin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berarti anaknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang menceritakan kisah ini adalah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari al-asyratul mubasysyaruna bil jannah, salah satu dari 10 orang yang dipastikan surga dalam satu hadis, ya, bersamaan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya, Az-Zubair ibnul Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaidah, Amir ibnul Jarrah. Itu disebutkan 10 orang dalam satu redaksi. Tapi anaknya namanya Ishaq. Dia menceritakan, bapakku, abiku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah menceritakan kepadaku. Jadi yang cerita ini Sa'ad bin Abi Waqqasnya kepada anaknya, bahwasanya Abdullah bin Jahsh pernah berkata ketika perang Uhud, ketika hari perang Uhud, ala ta'ti nada'ullah fa khalau fi nahiyatin fada'a Sa'dun radhiyallahu anhu. Jadi ketika perang Uhud, dua orang ini, Abdullah bin Jahsh dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka ini diajak untuk berdoa, atau Abdullah bin Jahsh mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berdoa kepada Allah. Wahai Sa'ad, yuk kita berdoa kepada Allah. Maka masing-masing di antara dua orang ini pun akhirnya menyendiri untuk berdoa. Fada'a Sa'ad, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Ini perhatikan doanya Sa'ad. Doanya Sa'ad dulu. Ya Rabbi, idza laqinal qauma ghadan falaqini rajulan syadidan ba'suhu syadidan haraduhu fa uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma rzuqni alaihi dhafar hatta aqtulahu wa akhudha salabahu. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Rabbku, kalau besok aku berjumpa dengan musuh, yaitu dengan kaum musyrikin Quraisy, maka pertemukan aku dengan orang yang jagoan. Ya, besok pertemukan aku dengan orang yang paling jagoan di antara kaum musyrikin. Syadidan haraduhu, yang paling sengit peperangannya, yang paling keras peperangannya, yang paling semangat peperangannya. Apa bahasa kita ya? Sing paling abutos, gak gelem ngalah. Apa abutos ini? Hah? Yang gak mau ngalah gitu loh. Ngeyel ya. Iya, ada orang-orang ketika berperang itu kena sayat sithik, wis mari bijim, bijim apa? Hah? Apa sih istilahnya? Oh iya, nek kena sayat sithik ngalem ngono. Akhirnya wis gak gelem perang maneh gitu. Tapi ada orang-orang yang itu ngeyel ketika berperang, ngotot ketika berperang. Luka sebanyak apapun tetap gak mandek dia berperang. Nah, besok aku pertemukan dengan orang-orang yang kayak gini.
pantang menyerah dan paling jago peperangannya. Kemudian, ya Allah, kau berikan aku kemenangan atas orang itu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ketemu orang yang paling jago, tapi kau berikan aku kemenangan atas orang tersebut. Aku membunuh orang tersebut dan aku ambil ghanimahnya. Tapi ini doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, menginginkan kemenangan. Baik, sekarang perhatikan doanya Abdullah ibn Jahash. Thumma qala, Abdullah bin Jahash mengatakan, Allahumma rzuqni ghadan rajulan syadidan haraduhu syadidan ba'suhu. Di awal-awal sama seperti doanya Sa'ad. Ya Allah, pertemukan aku besok dengan seseorang yang jago berperang, yang ngeyel ketika berperang, sangat kuat dia. Uqatiluhu fi, aku memerangi dia karena engkau ya Allah. Wa yuqatiluni, dan dia pun memerangi aku. Kata Abdullah bin Jahash, thumma ya'khuduni, tapi kemudian aku kalah sama dia. Ya, kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas minta apa? Menang. Tapi Abdullah bin Jahash, tapi aku dikalahkan sama dia. Fayadda anfi wa udhuni, gak cuman kalah, dan dia pun memotong telingaku dan memotong hidungku. Ya, gak cuman kalah, tapi dia memotong telingaku dan hidungku. Fa idza laqituka ghadan, kalau besok aku berjumpa denganmu ya Allah, maka kau akan bertanya kepadaku, ya Abdullah, fima judi'a anfuk wa udhunuk. Kau kelak akan bertanya kepadaku, ya Allah, kau akan bertanya kepadaku, wahai Abdullah, kenapa hidungmu terputus? Kenapa telingamu terpotong? Maka aku akan menjawab, fika wa fi rasulik, hidungku dan telingaku terpotong karena engkau dan karena Rasulmu. Maka Allah mengatakan, sodaqta, dan kau jujur mengatakan itu. Ini doanya Abdullah ibn Jahash. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu mengatakan, ya bani, ya, mengatakan kepada anaknya tadi, kanat da'watu Abdullah ibn Jahash khairan min da'wati. Wahai anakku, doanya Abdullah bin Jahash lebih baik daripada doanya bapakmu ini. Laqad ra'aituhu akhiran nahar wa inna udhunahu wa anfahu la mu'allaqatin fi khaitin. Dan sungguh, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat ketika sore hari, di akhir siang, maksudnya sore hari, aku melihat telinganya dan hidungnya Abdullah bin Jahash sudah digantung sama orang-orang musyrikin. Ya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wani dulu. Baik, ini kepatriotan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadhihi suratun lirrujulatil fari'ah allati istadama bihal kufru awal al-ma'rakati wa akhiraha. Inilah potret-potret kepatriotan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan orang-orang seperti inilah mereka bisa mengalahkan kaum musyrikin Quraisy di awal peperangan Uhud. Karena nanti kita kisahkan di awal peperangan siapa yang mendapatkan kemenangan? Kaum muslimin. Famada amamaha wa tarabat min tahti aqdamihil ard fama rabiha syai'an fi bidayatil qital wa lan tafa'a bima rabiha akhiruhu. Man sirru hadal ilham, man musyriku hadad diya. Ini kalimat-kalimat dari beliau yang menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang pemberani dalam peperangan. Kemudian kita lanjutkan kisah berikutnya, Maqtal Sa'ad ibn Rabi'ah, terbunuhnya sahabat yang mulia Sa'ad ibn Rabi'ah. Ya, Sa'ad ibn Rabi'ah. Masih ingat Sa'ad bin Rabi' siapa? Ketika awal-awal hijrah, apa yang antum ingat dengan Sa'ad ibn Rabi'ah?
sama Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' inilah yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Wes, cukup dipersaudarakan? Nah, ditawarkan setengah hartanya dan ditawarkan istrinya. Bayangkan itu. Ditawari harta, ditawari istri. Tapi semua itu ditolak sama Abdurrahman ibn Auf. Makanya ada sebagian, kita pernah ketika umrah itu, sebagian pengemis-pengemis di kota Madinah itu, mereka mengatakan, Aina Sa'ad ibn Rabi', Aina Sa'ad ibn Rabi'. Mana orang-orang yang kayak Sa'ad ibn Rabi' yang menawarkan hartanya itu. Wah, ini orang ngelihat itu sana ya. Kita terpukul ngelihat itu. Mana Sa'ad bin Rabi' ini kok adik mau ngemis kok gak dia ono sing ngei. Ono sing nawani kayak Sa'ad bin Rabi' ini. Maka dibalas oleh sebagian orang kepada orang pengemis tersebut, wa aina Abdurrahman ibn Auf. Nah terus mana Abdurrahman bin Auf yang nggak mau ngemis, yang nggak mau menerima pemberian orang tapi berusaha, berusaha dengan jeripayanya sendiri. Kalau antum ketemu orang-orang gitu jawab kayak gitu nanti. Ya. Wa aina Abdurrahman, terus ngeciprat mingkem misalnya. Aisyah ngomong gitu. Sa'ad ibn Rabi' huwa alladhi akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu wa kana radhiyallahu anhu min aghniya'il ansar. Inilah Sa'ad ibn Rabi' yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf, dan dia termasuk seorang yang kaya raya dari kalangan Ansar. Wa qissatuhu masyhuratun fi taqsimi malihi nisfain bainahu wa baina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Dan kisah tentang tadi pembagian ditawari hartanya dan juga ditawari istrinya kepada Abdurrahman bin Auf, ini kisah yang masyhur. Wa qad qutila radhiyallahu anhu yauma Uhud. Sa'ad ibn Rabi' ini terbunuh di peperangan Uhud. Faqad akhrajal Hakim fil Mustadrak wa sahahahu an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala. Dalam riwayat Al-Hakim dari Zaid ibn Thabit, Zaid bin Thabit menceritakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin li talabi Sa'ad ibn Rabi'. Aku kata Zaid ibn Thabit, aku pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Sa'ad ibn Rabi'. Dikongkon golei. Zaid bin Thabit ini disuruh nyari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepadaku, in ra'aitahu fa'akrihu minni salam. Wahai Zaid, kalau kau ketemu sama Sa'ad ibn Rabi', maka sampaikan salam kepadaku. Wa qul lahu, dan tanyakan, katakan kepada dia, yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduka. Katakan kepada dia, wahai Sa'ad, Rasul mengatakan kepadamu, Rasul bertanya kepadamu, bagaimana kau dapati kondisimu sekarang ini? Bagaimana keadaanmu sekarang ini? Apa yang kau rasakan dari keadaanmu sekarang ini? Qala Zaid, maka Zaid menceritakan, faja'altu atufu bainal qatla. Aku pun tawaf, ya, mengelilingi korban-korban peperangan Uhud. Ini ketika perang Uhud sudah selesai. Ya, detail perang Uhudnya belum kita kisahkan ya. Ini masih kita kisahkan tentang kisah-kisah para sahabatnya dulu. Maka kata Zaid bin Thabit, aku pun mengelilingi korban-korban perang Uhud itu. Fa asabtuhu wa huwa fi akhir ramaqin. Dan aku mendapati Sa'ad ibn Rabi' di akhir-akhir nafasnya. Wa bihi sab'una darbatan, dan aku dapati ada sekitar 70 luka di tubuhnya. Nah, orang-orang Arab bukan dihitung ya, jiluru, telu, papat, enggak. Orang-orang Arab itu mengungkapkan dengan kata-kata sab'un untuk menunjukkan sesuatu yang apa? Banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada tentang orang-orang munafik, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marrah
fala yaghfirallahu lahum. Sama saja kau mintakan ampun kepada mereka, ya kau istighfar kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Bahkan kalaupun kau mintakan ampun kepada Allah 70 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Belum masuk? Hah? Allah. Kita dengarkan azan isya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa 70 itu adalah ungkapan orang-orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, dan terkadang lebih daripada 70. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum." Sama saja wahai Muhammad, kau mintakan ampun kepada Allah untuk mereka ini, atau tidak kau mintakan ampun untuk mereka, atau bahkan kau beristighfar minta ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Apakah berarti kalau 71 diampuni? Paham gak maksud saya? Kan kata Allah, meskipun kau istighfar minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang munafik ini, kau istighfar 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Oh, berarti 71 diampuni. Gitu? Tidak. Ya, 70 itu bukan berarti pembatasan, tapi 70 itu untuk mengungkapkan sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kembali ke kisah ini, maka Zaid ibn Thabit menemukan Sa'ad ibn Rabi' dengan luka 70. Berarti lebih, maksudnya banyak lukanya. Ma baina ta'natin birumhin wa darbatin bisayfin wa ramyatin bisahmin, jangkep. Ada luka yang panah, tertusuk panah. Ada luka yang modelnya sayatan pedang, dan ada luka yang tusukan tombak.
Ya. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada dia, ini kan masih megap-megap ini, masih akhir nafasnya. Ya Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'u 'alaika salam. Wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam sama engkau. Fayaqulu lak, dan Nabi mengatakan kepadamu, akhbirni kaifa tajiduka. Kabarkan kepadaku bagaimana kondisimu sekarang wahai Sa'ad. Bagaimana kau dapati dirimu sekarang ini? Qal radhiyallahu taala anhu, maka Sa'ad ibn Rabi' mengatakan, ala Rasulillahi salam. Ya, salam balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikas salam, dan juga kepadamu wahai Zaid. Qul lahu, katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajiduni ajidu rihal jannah. Wahai Rasulullah, aku mendapati kondisiku ini, yaitu aku mendapati aroma surga. Ya, aku mendapati aroma surga. Wa qul liqaumi al-ansar, dan aku juga titip pesan kepada kaumku, yaitu kaum al-ansar. Katakan kepada mereka, la udhra lakum indallah an yukhlasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum syufrun yatrif. Katakan kepada orang-orang Ansar, kepada kaumku, wahai orang-orang Ansar, tidak ada udzur atas kalian. Kalau sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa-kenapa, kalian gak punya udzur. Sedangkan mata kalian masih bisa berkedip, jangan sampai Rasul kenapa-kenapa. Jangan sampai Rasul terkena luka, atau jangan sampai Rasul bahkan terkena orang-orang musyrikin Quraisy. Sepanjang mata kalian masih berkedip, ya, syufrun itu artinya bulu mata ini. Ya, sepanjang bulu mata kalian masih gerak, maka jangan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena. Qala Zaidun wa fadat nafsuhu rahimahullah. Maka kemudian Sa'ad ibn Rabi' meninggal dunia rahimahullah. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu kisah tentang Utsman. Ya, tentang Utsman, bukan Utsman ya, awas. Utsman pakai qaf, pakai zaid. Ya, Utsman. Mimman qatala yawma Uhudin hamiyatan wa laysa bi niyyatil jihad fi sabilillah fa kana min ahli nar. Rajulun yuqalu lahu Utsman. Di antara yang ikut berperang ketika perang Uhud, namun bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi niatnya adalah membela suku, membela kabilah. Di antaranya adalah seorang yang disebut dengan Utsman. Wa kana min ahli nar, dan dia ini termasuk penghuni neraka, karena dipastikan sama Nabi. Faqad akhraja Ibnu Ishaq fi sirah an Asim ibn Umar ibn Qatadah qala kana fina rajulun gharib. Kata Asim ibn Umar, di antara kami ada seseorang yang asing, gharib, seorang yang tidak kami kenal. La yudra mimman huwa, kita tidak mengenal dia. Dia ini siapa? Yuqalu lahu Utsman, dan ternyata kita ketahui namanya dia ini Utsman. Cuman kita nggak tahu dia ini dari kabilah mana, sing ngejak sopo, ya kan? Nggak tahu moro-moro melok ngono. Namanya Utsman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dzukira lahu innahu lamin ahli nar. Dan Rasul ketika mendengar nama Utsman disebut-sebut, maka Nabi mengatakan dia itu penghuni neraka. Ya, sudah dipastikan sama Nabi. Dan Nabi la yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Falamma kana yaum Uhud qatala qitalan syadidan. Ketika terjadi peperangan Uhud, Utsman ini berperang dengan sangat hebatnya. Pemberani luar biasa, banyak membunuh musuh. Faqatala wahdahu thamaniyatan aw sab'atan minal musyrikin. Bahkan dengan tangannya sendiri dia berhasil membunuh 7 sampai 8 orang kaum musyrikin. Ijenan. Ya. Apa istilahnya? Mbok top skor wallahu a'lam ya. Ya. Atau kalau top skor wallahu a'lam.
Wa kana dza ba'sin, dan dia ini tadi orang yang sangat sengit peperangannya, tidak gampang menyerah ketika berperang, luar biasa. Fa athbatathu al-jirah, maka dia pun terkena luka. Ya, dia pun punya luka akhirnya. Ya, dari peperangan tadi dia mengalami luka. Faja'ala rijalun minal muslimin yaquluna lahu wallah laqad ablaital yawma ya Quzman fa abshir. Ketika dia sudah luka, banyak lukanya, maka sebagian kaum muslimin datang kepada Quzman, menghibur Quzman. Maka sebagian sahabat ini mengatakan kepada Quzman, demi Allah wahai Quzman, sungguh kau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini dengan luka-lukamu ini, ujian dari Allah. Tapi fa abshir, bergembiralah dengan ujian itu. Qal, tak enak jawabannya. Kata dia, bimadza ubasyar? Atas dasar apa aku gembira? Kenapa aku harus bergembira? Fa wallahi, dengan sumpah lagi, in qataltu illa an ahsabi qaumi. Aku ini berperang untuk membela kaumku. Walaula dzalika ma qataltu. Andai kata bukan karena membela kaumku, gak sudi melo perang. Kayak enak jawabannya. Falamma ishtaddat alaihi jirahatuhu akhadha sahman min kinanatihi faqatala bihi nafsahu. Maka ketika sudah semakin kelaran, sudah semakin sakit, parah sakitnya ini, gak kuat menahan sakitnya, dia ambil satu busur panah, langsung ditusukkan ke dadanya, dan mati dia. Maka benar kata Nabi, huwa min ahli nar. Maka jemaah, terkadang kita melihat ada seorang yang Masya Allah baik luar. Ini kalau Nabi gak ngasih tahu, mungkin orang-orang akan menganggap dia ini matinya mati apa? Syahid. Iya, dengan panah yang tertusuk di dadanya. Apalagi dari tadi dilihat, Quzman ini luar biasa perangnya ini. Seandainya Nabi gak ngasih tahu, para sahabat gak kepo, gak fudul. Ya, berhubung Nabi ngasih tahu bahwa dia min ahli nar, para sahabat akhirnya memperhatikan Quzman ini. Sampai terakhirnya ternyata benar kata Nabi SAW, dia min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka karena dia mati bunuh diri. Makanya dalam jihad dan bahkan dalam amalan apapun, niat itu sangat berpengaruh dalam kualitas amalan. Kata Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil, tapi itu besar nilainya di sisi Allah karena niatnya yang benar, niatnya yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar, jihad ini amalan kecil atau besar? Amalan besar, namun di sisi Allah kecil nilainya, bobotnya kecil, bahkan tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Niatnya. Maka demikian juga nanti kita melaksanakan sholat isya. Sholatnya sama semuanya, durasinya sama, ya, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi pahala yang didapatkan antara satu dengan yang lain sama? Tidak. Apa yang membedakan? Durasinya? Apa yang membedakan? Niat. Ya, maka terus perbaiki niat. Demikian juga ketika menuntut ilmu, niat ini sangat berpengaruh. Nah, banyak pelajaran-pelajaran dari kisah ini disebutkan oleh beliau tentang bunuh diri. Ya, hukum bunuh diri. Kalau dalam jihad saja, bunuh diri dilarang. Ya, dalam jihad ini sedang berjihad, bunuh diri dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan tentang bunuh diri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara loncat dari gunung, kemudian dia mati, maka Allah kelak akan menyiksa dia di akhirat dengan cara Allah jatuhkan dia dari tempat yang tinggi juga. Terus seperti itu dia disiksa dengan cara itu, mati, dihidupkan lagi, loncat dari atas lagi, mati, dihidupkan lagi, terus disiksa dengan cara seperti itu. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam
khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan minum baygon, dengan minum racun, maka kelak di hari kiamat di neraka dia disiksa dengan cara dia memegang racun itu dan terus dia minum racun tersebut. Dia kekal di sana selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, kayak orang-orang Jepang gitu, harakiri, maka nanti di hari kiamat di akhirat di neraka jahanam dia disiksa dengan cara dia menusuk-nusukkan tubuhnya terus sampai selama-lamanya tanpa henti, naudzubillah. Maka dalam berjihad saja bunuh diri diharamkan, penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Namun naudzubillah, sebagian orang di zaman sekarang bunuh diri dalam perkara-perkara yang sepele. Diputus sama pacarnya bunuh diri, la haula wala quwata illa billah. Terjerat dengan hutang bunuh diri. Ya, dibully di sekolahnya bunuh diri, dapat nilai yang jelek ujiannya bunuh diri, naudzubillah. Ya, maka bunuh diri adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.